Hai Sobat Game, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar oleh Yang Maha Kuasa. Film yang akan kita bahas kali ini adalah episode pertama dari Home Alone. Kalian penasaran dengan aksi anak ini dalam menghindari dua perampok yang akan mencuri di rumahnya? Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan sebuah rumah mewah keluarga McAllister di mana semua keluarganya sangat sibuk untuk liburan besok. Terlihat seorang anak kecil bernama Kevin datang ke kamar orang tuanya. Ia mengadu bahwa pamannya tidak mengizinkannya menonton film. Namun, ibu dan ayahnya yang sedang sibuk tidak mendengarkannya. Kevin kemudian meminta tolong pada saudaranya untuk mengemasi barangnya, tapi nggak ada yang mau menolong. Hal itu membuat Kevin kesal dan ngedumel sendirian. Saat Kevin ke kamar kakaknya Bas mengajak Kevin untuk melihat ke jendela. Ada seorang kakek misterius bernama Marley. Bas mengatakan bahwa Marley adalah seorang pembunuh anak kecil, namun polisi tidak menangkapnya karena tidak memiliki bukti yang kuat. Seketika si kakek melihat ke arah mereka dan langsung kabur ketakutan. Terlihat seorang pengantar pizza datang dan mereka pun berkumpul untuk makan pizza. Di sana Kevin mencari pizza keju pesanannya, tetapi Bas secara tidak sengaja memakannya. Hal itu membuat Kevin sangat marah dan langsung mendorong Bas. Dengan cepat ayahnya mengambil paspor itu. Secara tidak sengaja ayahnya membuang paspor Kevin ke tempat sampah. Ulah Kevin yang merusak suasana makan malam membuat semua keluarganya yang ada di ruangan itu marah dan menyalahkannya. Ibunya pun kesal dan menghukum Kevin untuk tidur di lantai 3. Karena kesal, Kevin pun berdoa kepada Tuhan agar semua keluarganya menghilang. Keesokan paginya, ibu Kevin melihat jam dan mereka terlambat bangun pagi. Semua anggota keluarga pun panik dengan cepat mengemasi barang bawaan mereka. Karena terburu-buru, mereka pun pergi dan meninggalkan Kevin. Sesampainya di bandara, mereka pun berlarian karena takut ketinggalan pesawat ke Paris. Namun beruntung mereka tepat waktu. Scene berganti pada Kevin yang baru bangun tidur. Dia menyadari rumahnya sangat sepi, kemudian ia mencari ibu dan keluarga lainnya. Namun sayang, ia tertinggal sendirian di rumah. Saat Kevin teringat doanya semalam, ingin mereka semua menghilang, tiba-tiba ia teringat perkataan keluarganya yang menyakiti hatinya. Tapi bukannya merasa sedih, Kevin malah merasa bebas karena tidak ada lagi yang memarahinya. Dia menikmati kebebasannya sambil makan popcorn. Kemudian Kevin masuk ke kamar Bas dan membuka kotak peralatannya. Tanpa sengaja Kevin menemukan foto pacarnya Bas yang menurutnya tidak menarik. Terlihat Kevin bisa melakukan apapun yang ia inginkan di rumah, seperti makan es krim, menonton film, dan tidak ada lagi yang melarangnya. Saat di pesawat, perasaan sang ibu tidak enak. Ia merasa seperti ada yang tertinggal saat menyadari Kevin tidak ada di pesawat. Scene berpindah pada sebuah mobil yang di dalamnya ada dua orang perampok yang bernama Marv dan Harry. Mereka tahu bahwa ada dua rumah yang kosong saat liburan akhir tahun. Kevin terbangun, tiba-tiba ada dua orang yang berjalan di samping jendela. Ia pun segera bangun dan menyalakan lampu rumahnya. Saat mereka akan masuk, mereka kaget lampu itu tiba-tiba menyala, padahal Harry mengira mereka sudah pergi berlibur. Setelah sampai di Paris, ibu Kevin berlari ke telepon umum untuk menelpon polisi agar mengecek Kevin di rumah. Kevin yang bersembunyi, ia pun keluar dari bawah kasur dan pergi keluar rumah sambil berteriak, ia tidak takut perampok. Kemudian kakek misterius datang dan membuat Kevin takut. Ia pun berlari karena teringat omongannya Bas bahwa Marley seorang pembunuh anak kecil. Polisi akhirnya datang untuk memeriksa Kevin, namun rumah tersebut terlihat aman dan melapor tidak ada siapa-siapa. Scene berpindah pada ayah Kevin yang berusaha membeli tiket untuk mereka pulang, tetapi tiket pesawat sudah habis. Keesokan harinya terlihat Kevin habis mandi dan sedang menyisir rambut memakai parfum dan peralatan ayah lainnya. Kevin lalu ke supermarket untuk membeli sikat gigi dan tidak sengaja bertemu dengan Marley. Hal itu membuat Kevin takut dan lari dari toko itu membawa sikat gigi yang belum ia bayar. Sontak ia disebut pencuri dan dikejar polisi. Saat malam tiba, Harry dan Marv datang ke rumah Kevin dan dari luar jendela mereka melihat ada orang di rumah. Mereka bingung apa keluarga itu udah pulang dari Paris. Ternyata Kevin bermain dengan boneka agar rumahnya terlihat ramai. Mereka pun langsung pergi. Kevin yang terlihat menyesal dan berjanji tidak akan mengacau lagi di keluarga itu. Keesokan harinya, Harry dan Marv kembali datang. Kevin yang kaget langsung memutar rekaman TV pamannya dan langsung memasang petasan agar membuat Marv takut. 10.
Dan Kevin pun berhasil membuat Marv lari ketakutan. Keep the change, you filthy. Scene berpindah ke ibu Kevin yang harus transit lagi agar bisa sampai ke tujuan. Namun sayang, tiket kembali habis dan ada seorang pria baik hati menawarkan tumpangan mobil ke Chicago karena mereka searah. Lalu Kevin yang bertemu dengan Santa Claus, ia tidak ingin mainan, tapi ia ingin semua keluarganya kembali. Kemudian Kevin berjalan menuju gereja untuk berdoa. Lalu di dalam gereja, Kevin bertemu dengan Marley yang saat itu sedang menonton pertunjukan cucunya. Dari sana, hubungan Kevin dengan Marley menjadi dekat dan mereka berjabat tangan. Setelah selesai berdoa, Kevin bergegas pulang untuk menyusun rencana penjebakan untuk Marv dan Harry. Kevin yang pintar memasang sejumlah jebakan di titik-titik rumah agar tidak bisa dibobol oleh Marv dan Harry. Harry dan Marv tiba di lokasi. Kevin yang tahu mereka akan datang pada jam 9 malam langsung bersiap-siap memegang senjata dan langsung menembak Johnny-nya Harry dari kolong pintu rumahnya. Marv yang penasaran mencoba melihat ke kolong pintu apa yang terjadi dan Kevin sudah memberi kejutan kepada Marv. Lalu Kevin pun senang karena aksinya berhasil. Harry yang kesal langsung menuju pintu depan dan lagi-lagi ia terjatuh. Sedangkan Marv yang mencoba lewat basement juga ikut terpleset. Dan ternyata Kevin membiarkan pintu basement tidak terkunci. Dan Marv langsung masuk. Karena gelap, Marv mencoba menyalakan lampu. Dan ternyata Kevin menaruh jebakan di sana. Di sisi lain, Harry yang sudah di depan pintu bersiap masuk, namun Harry gagal lagi dan membuat tangannya melepuh kepanasan. Harry yang kesal dan ingin menangkap Kevin masuk lewat pintu samping. Lagi-lagi kepalanya terbakar dan membuat gosong kepala Harry. Lalu Kevin memancing mereka untuk masuk dan Harry dan Marv tidak henti-henti kena jebakan Kevin. Mereka akhirnya kembali bertemu di ruang tamu dan terjatuh. Kevin yang menelpon 911 melapor bahwa rumahnya sedang dirampok. Marv yang berhasil menangkap Kevin, namun berkat laba-labanya Bas, Kevin berhasil kabur ke rumah kayu. Mereka yang mengejar Kevin ikut bergelantung di tali, dan tiba-tiba Kevin memanggil dan memotong tali itu. Akhirnya mereka pun terjatuh dan menabrak tembok. Kevin pun kabur ke rumah kakek Marley untuk bersembunyi. Harry dan Marv yang tahu jalan rumah itu seketika berhasil menangkap Kevin dan menggantungkannya di pintu. Marley pun datang dan langsung memukul Marv dan Harry, seketika membuat mereka berdua pingsan. Tak lama polisi pun datang, menangkap Harry dan Marv. Ternyata mereka adalah buronan yang sudah lama dicari polisi. Berkat kecerdasan Kevin, mereka akhirnya tertangkap. Esok hari, Natal pun tiba dan Kevin bangun dari tidurnya. Ia pun turun dan memanggil ibunya, namun tidak ada. Akhirnya Kevin menyesal dan mengharapkan semua keluarganya kembali. Seolah doanya terkabul, ibunya kembali ke rumah dan Kevin langsung memeluknya dengan sangat erat. Tidak berselang lama, keluarga Kevin semuanya kembali ke rumah dan merayakan Natal bersama. Di akhir scene memperlihatkan kakek Marley yang bertemu kembali dengan anaknya yang telah lama pergi. Dan film Home Alone 1 pun selesai.